Sebelumnya kita sering sekali membahas tentang string, namun pada materi ini kita akan khusus membahas metode-metode yang ada di string. Nah, sekarang kita buat sebuah project baru untuk mengetes metode-metode yang ada di string. Misal nama projectnya belajar string, setelah itu finish. Nah, sekarang kita buat sebuah Java main class. Misal namanya program, tambahkan juga paketnya. Finish. String bukanlah tipe data primitif. Jadi string itu sebenarnya adalah kelas. Jadi hasil dari string itu sebenarnya bukan variabel primitif melainkan objek. Nah, sebelumnya kita biasa membuat string seperti ini. Misal nama sama dengan Eko Kurniawan Kanedi. Nah, yang membedakan di Java, string dapat dibuat langsung melalui tanda kutip 2 tanpa kita harus membuat objek. Nah, sebenarnya saat kita membuat seperti ini sama saja dengan membuat new string seperti ini. Tapi kita bisa menyingkatnya menjadi seperti ini. Jadi ini semacam keistimewaan dari kelas string. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa metode yang ada di string. Sebenarnya ada banyak sekali metode yang dimiliki string. Anda tinggal baca dokumentasinya. Jadi misal di sini ada objek nama titik. Nah, di sini NetBeans otomatis mengeluarkan seluruh metode yang ada di string. Nah, setiap kita klik salah satunya, di bagian atas ini ada dokumentasi per metodenya. Jadi kita bisa baca untuk apa saja penggunaan metode-metode ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita mencari panjang string ini. Nah, string memiliki sebuah fungsi bernama length, di mana di sini akan menghasilkan nilai panjang dari stringnya. Misal di sini integer panjang sama dengan nama titik length. Lalu kita tampilkan panjang, yaitu panjang dari string. Coba kita simpan, jalankan, dan hasilnya adalah panjangnya ada 22. Jadi spasi juga masih dianggap dia adalah karakter. Jadi panjang di sini adalah banyak karakter yang ada di string ini. Jadi 22 itu sudah termasuk dengan spasinya. Dan jika spasinya ada 2, maka ini dianggap 2 karakter. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah suatu string itu kosong atau tidak. Nah, untuk mengecek apakah string itu kosong atau tidak, kita bisa menggunakan metode isEmpty. isEmpty ini menghasilkan nilai true dan false, dimana jikalau string ini kosong maka hasilnya true, dan jikalau string ini tidak kosong artinya ada karakter, maka itu dianggap false. Misal seperti ini. Kita lihat, coba jalankan. Hasilnya adalah false karena di sini stringnya tidak kosong. Jikalau kita kosongkan, hasilnya adalah true, dan panjangnya pun menjadi kosong. Jadi seperti itu cara kita mengecek apakah suatu string itu kosong atau tidak. Nah, selanjutnya akan kita bahas yaitu seandainya kita menambahkan beberapa spasi sebelum dan setelahnya. Misal kita ingin menghapus spasi yang ada di awal dan juga di akhir.
Nah, string memiliki sebuah metode yang bernama trim, di mana trim ini merupakan fungsi yang menghasilkan string itu sendiri, di mana spasi di awal dan spasi di belakang itu akan dihapus, namun spasi di tengah tidak akan dihapus. Jadi misal seperti ini, kita lihat hasilnya. Simpan, jalankan, dan lihat hasilnya. Spasi di awal dan di belakang hilang. Jikalau kita lihat objek yang aslinya, lihat diawali dengan spasi dan diakhiri dengan spasi. Namun di sini spasinya awal dan akhirnya hilang. Namun di tengah tidak akan hilang. Jadi seperti itu kegunaan metode trim. Nah, selanjutnya ada juga sebuah metode to lowercase dan to uppercase. Jadi to lowercase dan to uppercase ini digunakan untuk menjadikan karakter-karakternya menjadi karakter kecil atau juga karakter besar atau kapital. Jadi misal di sini kita sudah memiliki nama, misal kita ingin semua karakternya menjadi huruf besar, kita bisa gunakan nama titik to uppercase. Sekarang coba kita tampilkan. Dan juga kalau ingin mengecilkan semua, kita bisa menggunakan to lowercase. Simpan, coba kita jalankan. Dan lihat hasilnya di sini, yang aslinya seperti ini dan sekarang menjadi huruf kapital semua dan ini huruf kecil semua. Jadi seperti itu cara jika ingin merubah menjadi huruf kapital semua atau huruf kecil semua. Nah, selanjutnya ada juga sebuah metode yang bernama split. Split ini digunakan untuk memecah string. Jadi misal kita memiliki sebuah string di mana kita ingin pecah string ini menjadi 3 string di mana pemecahannya berdasarkan spasi, maka kita bisa menggunakan split. Split diikuti dengan string yang memecahkannya. Misal di sini kita gunakan spasi. Nah, ini hasil return value-nya adalah string array. Di mana array yang pertama misal di sini hasilnya nanti Eko, kedua Kurniawan, dan ketiga adalah Kanedi. Coba kita tampilkan menggunakan perulangan for each. Simpan, coba kita jalankan, dan hasilnya di sini kita mendapat 3 buah data hasil dari split, metode split. Jadi seperti itu jikalau kita ingin memotong string menjadi beberapa string. Jadi kita bisa menggunakan split. Nah, selain itu, selain split, kita juga bisa memecah string menjadi array karakter. Jadi satu karakter ini dianggap satu data. Ada sebuah metode yang bernama to char array. Di sini hasilnya adalah array dari karakter. Jadi ini menghasilkan seluruh karakter dari string. Coba kita tampilkan sekarang menggunakan for each. Simpan, coba jalankan, dan lihat hasilnya.
Di sini adalah array tiap karakter dan spasi juga dianggap karakter. Dan hasilnya seperti ini. Jadi begitu jikalau kita ingin mengubah dari string menjadi array of karakter. Nah, selain itu ada juga sebuah metode di mana kita bisa mengecek apakah array ini diawali dengan kata tertentu atau juga diakhiri dengan kata tertentu. Jadi di sini kita bisa mengecek misal apakah string diawali dengan echo, kita bisa menggunakan nama titik star with, misal di sini echo. Maka hasilnya ini adalah boolean. Jikalau benar string itu diawali dengan echo, maka ini hasilnya true, dan jikalau tidak, maka hasilnya adalah false. Nah, sekarang kita coba jalankan. Simpan, running. Di sini hasilnya true. Kenapa? Karena memang stringnya diawali dengan echo. Atau jikalau di sini salah, misal yang lain, simpan, jalankan, maka di sini hasilnya false. Jadi apakah dicek apakah diawali dengan Joko? Karena bukan, maka hasilnya adalah false. Atau jikalau kita ingin mengecek apakah belakangnya diakhiri dengan string tertentu, maka kita bisa menggunakan nama ends with. Jadi sama seperti start with, namun ends with ini digunakan untuk mengecek apakah string kita diakhiri dengan kata tertentu. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu cara memotong atau mengambil beberapa bagian di string ini. Nah, misal kita akan mengambil dari bagian kedua, jadi kita akan menghapus dua bagian, setelah itu kita akan mengambil setelahnya. Nah, di sini kita memiliki sebuah metode yang namanya substring. Substring ini ada dua. Yang pertama hanya diawali dengan indeks. Namun di sini ada indeks awal dan indeks akhir. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Nah, di sini gunanya untuk memotong berdasarkan indeks yang kita masukkan. Jadi ini 1, 2. Nah, jikalau kita memasukkan indeks 2, maka ini akan diambil. Atau jika kalau kita memasukkan indeks 3, berarti di sini 1, 2, 3, maka sisanya akan diambil. Nah, contoh misal kita masukkan indeks 2. Simpan, kita lihat hasilnya. Lihat, EK-nya hilang, tinggal O diikuti dengan selanjutnya. Nah, jadi seperti itu jikalau kita ingin memotong atau mengambil sebagian string. Atau juga kita bisa menentukan akhirnya. Misal dari 2 sampai 10, maka kita bisa menggunakan system titik out. Di sini nama titik substring. Kita bisa gunakan yang memiliki dua parameter, misal 2 sampai 10. Simpan, jalankan, dan lihat hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi artinya ada 8 karakter dari 2 ke 10. Jadi seperti itu metode-metode yang kita gunakan dalam string.